Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi modul keempat dari mata kuliah Kimia Teknik. Itu judulnya itu Ikatan Kimia dan Geometri Molekul. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Andika Bagus Bimantoro dan ada teman saya Erik Susanto dan Muhammad Albi Mukmin. Next. Oke, ikatan kimia itu apa sih? Nah, ikatan kimia itu merupakan interaksi tarik-menarik antara dua unsur atom maupun molekul secara fisikawi, sehingga terbentuk suatu senyawa diatomik atau oliatomik yang stabil. Nah, pada zaman dahulu ada penemu itu bernama Lewis, dia menemukan teori oktet. Nah, teori oktet itu merupakan atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat yang memiliki susunan 8E pada kulit terluar atau disebut oktet, kecuali helium dengan 2E pada kulit terluar, duplet. Next. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ada tabel konfigurasi atom gas mulia. Itu ada atom gas mulia itu ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Ada nomor atomnya sendiri dan teman-teman bisa melihat juga di konfigurasi elektron itu diakhiri dengan angka 8. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa ikatan atom berusaha menstabilkan dengan berusaha memiliki 8 elektron atau 2 elektron. Next. Nah, di sini ada kecenderungan unsur melepas atau mengikat elektron. Elektron itu memiliki kecenderungan itu 2, mengikat atau melepas. Nah, melepas itu artinya atom-atom melepaskan elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau oktet. Atau juga elektron valensinya menjadi 2 atau duplet. Seperti gas mulia golongan 8A atau gas inert. Nah, di sini ada mengikat atau menyerap elektron. Nah, di sini artinya atom-atom mengikat atau menyerap elektron supaya elektron valensinya menjadi 8 atau oktet. Atau 2 duplet seperti gas mulia golongan 8A gas inert. Next. Nah, ada macam-macam ikatan kimia. Ikatan kimia itu yang pertama itu adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terbentuk karena adanya gaya elektrostatis yaitu gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Nah, karena adanya gaya elektrostatis, ikatan ion juga disebut dengan ikatan elektrovalen. Nah, di sini ada contohnya itu ada senyawa NaCl, natrium klorida. Nah, itu ada gambarnya, teman-teman bisa melihat. Next. Nah, ikatan ion itu mempunyai sifat yang pertama itu mempunyai struktur kristal yang keras tapi rapuh, pada suhu kamar berwujud padat, mempunyai titik lebur dan titik leleh yang tinggi, mudah larut, dalam pelarut air, dalam wujud padat tidak dapat mengantarkan arus listrik, cair atau lelehan larutan dapat mengantarkan arus listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, senyawa ion itu adalah garam. Next. Nah, di sini yang kedua ada ikatan logam. Ikatan kimia yang terjadi karena adanya penggunaan elektron-elektron valensi antar logam secara bersamaan. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambarnya. Ion logam bermuatan positif, terus ada ion elektron yang bergerak bebas tuh di antara ion-ion logam membentuk lautan elektron. Next. Nah, ikatan logam juga mempunyai sifat yang pertama itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali logam Hg, mempunyai struktur keras tapi lentur dan dapat ditempa serta dapat diulur menjadi kawat. 3, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Keempat, merupakan penghantar panas dan listrik yang baik sehingga banyak dimanfaatkan. Lalu tampak mengkilap. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengetahui nih, apalagi dalam kita teknik sipil, ikatan logam itu salah satunya itu besi untuk membuat kolom, membuat fondasi dan lain-lain. Lalu ada seng, atap seng, itu bisa digunakan untuk atap rumah. Next.
Selanjutnya setelah dijelaskan tentang ikatan ion dan ikatan logam, kita masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini yaitu ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian secara bersamaan pasangan elektron oleh atom-atom yang saling berikatan. Ikatan kovalen sering terjadi atau pada umumnya terjadi pada unsur atau atom non-logam yang membentuk senyawa kovalen. Ada yang sejenis, misalnya H2, N2, O2, dan sebagainya. Dan ada juga yang berbeda jenis, misalnya H2O, O2, dan sebagainya. Di ikatan kovalen ini kita akan mengenal yang namanya yaitu struktur Lewis. Struktur Lewis itu ialah diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom suatu molekul dengan pasangan elektron sunyi yang mungkin ada di dalam molekul. Penggambaran ikatan kovalen dengan lambang titik Lewis dapat menggunakan struktur atau rumus Lewis sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada pasangan elektron ikatan atau PEI, dilambangkan dengan sepasang titik atau satu garis yang berada di antara kedua atom. Contohnya bisa kita lihat yaitu H2. H yang pertama kita lambangkan sebagai O dan H yang kedua kita lambangkan sebagai X. Setelah digabungkan menjadi H strip H. Nah, yang kedua yaitu pasangan elektron bebas atau PEB, dilambangkan dengan titik-titik pada masing-masing atom. Contohnya di sini yaitu H2O. H-nya kita lambangkan sebagai X dan O-nya sebagai pusat atomnya kita lambangkan sebagai O juga. Setelah digabungkan, H yang kiri menyambung dengan O yang tengah dan H yang kanan menyambung dengan O yang tengah juga. Namun terdapat elektron bebas di antara di atas dan di bawah O-nya. Makanya ini dinamakan pasangan elektron bebas. Next. Macam-macam ikatan kovalen. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen dengan pasangan tunggal merupakan ikatan kovalen yang mempunyai satu pasangan elektron ikatan atau satu PEI. Misalnya H2O, misalnya H2O dengan konfigurasi elektron H itu 1, O itu 2 dan 6. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti yang tadi, H dengan O menyambung menjadi H strip O strip H. Selanjutnya yaitu ada ikatan kovalen rangkap 2 dan 3. Yang pertama kita jelaskan dulu yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau rangkap 2 ini ikatan kovalen yang mempunyai dua pasangan elektron ikatan. Misalnya O2, CO2 dengan konfigurasi elektron O yaitu 2 dan C juga 2. Kita yang bisa lihat di gambar yaitu O dengan C memiliki dua strip di antaranya. Jadi O, dua strip ke C, dan dua strip lagi ke O. Nah, selanjutnya yaitu ikatan kovalen dengan rangkap 3. Kalau rangkap 3 ini sama juga seperti rangkap 2 yang sebelumnya, cuman perbedaannya di sini karena konfigurasi elektron itu yang N itu ialah 5, jadi dia masing-masing memiliki satu strip yang menyambung, jadi ada 3 strip. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Next. Nah, setelah itu ada juga yang dinamakan ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar yaitu merupakan ikatan kovalen yang mana pasangan elektron ikatannya lebih tertarik ke salah satu unsur atom yang berkaitan. Misalnya jika dua atom atau dua atomik yang berbeda berikatan, maka molekulnya memiliki kutub positif dan negatif. Nah, ini yang disebut polar. Maka hal ini diakibatkan oleh momen dipol. Nah, apa sih momen dipol itu? Momen dipol itu ialah perkalian jarak ikatan antara atom yang berikatan dengan perbedaan keelektronegatifannya antar dua atom yang berikatan. Jadi makin besar momen dipolnya, makin polar senyawanya. Senyawa yang memiliki momen dipol 0 yaitu disebut dengan senyawa nonpolar. Next.
Setelah ada ikatan kovalen nonpolar, sekarang itu akan dijelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan yang mana pasangan elektronnya tertarik sama kuat ke arah unsur-unsur atau atom yang saling berikatan. Secara garis besar, perbedaan antara ikatan kovalen polar dengan kovalen nonpolar yaitu kalau ikatan kovalen polar ada elektron bebas, ikatannya tidak sama kuat, asimetris, dan momen dipolnya tidak sama dengan nol. Kalau ikatan kovalen nonpolar tidak ada elektron bebas, ikatannya sama kuat, simetris, dan momen dipolnya sama dengan nol. Contohnya kita bisa lihat kalau nonpolar ini CH4. Atom pusatnya ada di C, karena C itu memiliki 4 titik dan H itu memiliki 1, tetapi masing-masing H mengisi setiap bagiannya. Maka setiap pertemuan antara H dengan C itu menjadi duplet. Sudah ditandain juga kalau duplet yang mana. Sedangkan pertemuan antara C dengan setiap H menjadi oktet. Nah, seperti yang bisa kita lihat. Begitu pula dengan ikatan yang polar. Contohnya NH3. Atom pusat ada di N itu memiliki 5 titiknya dan H memiliki 1. Dan juga masing-masing setiap 1 titik di H akan saling menyumbang. Maka setiap pertemuan H dengan N menjadi duplet, pertemuan N dengan H menjadi oktet. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Albi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang geometri molekul. Nah, apa sih geometri molekul itu? Geometri molekul adalah susunan 3 dimensi dari atom-atom sehingga membentuk molekul yang ditentukan oleh jumlah ikatan dan besar sudut-sudut yang di sekitar atom pusat. Geometri molekul juga disebut sebagai posisi atom inti pada sebuah molekul. Nah, geometri molekul itu ada banyak jenisnya. Pertama itu ada linear. Linear ini contohnya ada CO2, terus juga ada trigonal planar, ada contohnya itu adalah boron trifluorida atau BF3. Itu ada bengkok atau bentuknya huruf V, itu contohnya H2O. Lalu ada tetrahedral, itu contohnya metana atau CH4. Ada oktahedral, contohnya belerang heksafluorida atau SF6. Ada juga piramida, contohnya amonia atau NH3. Nah, gimana sih cara kita menentukan NH3 ini piramida, SF6 ini oktahedral? Nah, itu sebenarnya ada caranya. Nah, cara meramalkan bentuk molekul itu ada 4 step. Yang pertama itu kita bisa menentukan jumlah elektron valensi atau pusat. Lalu yang kedua, kita juga bisa menentukan jumlah elektron dari atom lain yang berikatan. Lalu yang ketiga, kita bisa menentukan jumlah PI atau PB dan PB, di mana PI itu adalah pasangan elektron ikat dan PB itu adalah pasangan elektron bebas. Lalu dengan kita sudah menentukan elektron valensinya, elektron dari ikatan lain, dan jumlah PI dan PB-nya, lalu kita bisa menentukan bentuk molekulnya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman bentuk molekul bisa disimak contoh berikut. Misalkan ini ada BeCl2. Nah, atom pusatnya itu adalah Be, di mana Be itu ada elektron valensinya ada 2. Nah, atom lainnya itu adalah Cl atau Cl2 atau klorida, di mana Cl ini menangkap 1 elektron, sehingga pasangan elektron ikatnya ada 2. Nah, berarti kan elektron valensinya ada 2, yang diikatnya ada 2. Nah, berarti sisa elektron itu udah habis. Terus Pm-nya juga udah habis atau nggak ada yang bebas lagi. Nah, bentuk molekulnya berarti pasangan elektron ikatnya itu ada 2 dan pasangan elektron bebasnya ada 0. Berarti itu bentuknya adalah linear. Kenapa bisa dikatakan PI-nya 2 dan PB-nya 0 adalah linear? Nah, itu bisa dilihat dari tabel berikut ini. Ini kan dibilang kan pasangan elektron ikatnya kan ada 2, terus pasangan elektron bebasnya itu adalah 0. Berarti itu adalah linear. Nah, kita bisa lihat dari sini. Lihat yang paling atas. Di mana pasangan elektronnya kan itu kan ada 2. Nah, ini kan BeCl2 kan itu kan pasangan elektronnya kan cuma ada 2, di mana PI-nya 2,
PEB-nya 0, berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, berarti pasangan elektronnya cuma ada 2. Nah, terus kita lihat lagi tuh, Cl2 itu kan berarti kan pasangan elektron ikatnya kan ada 2. Terus pasangan elektron bebasnya kan kosong. Nah, berarti untuk molekulnya linier atau 0. Atau, sorry, sudutnya berarti 180 derajat. Nah, ini juga ada contohnya nih BeCl2. Nah, terus kita lihat lagi contoh yang lain, misalkan BeCl3, di mana B itu elektron valensinya itu ada 3. Terus atom yang berikat itu adalah Cl3. Nah, 3 dikali 1 elektron yang mau diikat. Berarti kan ada 3 elektron yang diikat kan. Artinya karena ada 3 elektron yang terikat, berarti PI-nya itu ada 3. Nah, berarti kan karena elektron valensinya 3, terus ditangkapnya 3, berarti kan yang diikatnya 3. Berarti kan nggak ada yang bebas kan. Berarti PEB-nya 0. Nah, kenapa bisa kita katakan segitiga datar atau trigonal planar? Ya udah kita lihat lagi. Berarti kan PI-nya 3, PEB-nya 0. Berarti pasangan elektron itu ada 3, ya kan? 3 tambah 0 berarti 3. Kita lihat. Berarti nah ini. Pasangan elektronnya ada 3, PI-nya ada 3, PEB-nya 0. Berarti bentuknya itu segitiga datar atau trigonal planar. Nah, itu seterusnya sama sebenarnya. Atau mau contoh, atau bisa dengan cara lain selain cara yang saya tampilkan di PPT. Misalkan BeCl2. Ini saya contohkan di mana ya? Di sini. Misalkan ini kan Be, Cl-nya ada 2 kan. Be itu elektron valensinya ada berapa? Ada 2. Berarti di sini kita tulis saja misalkan buletan. Nah, terus Cl itu elektron valensinya, bentar ya saya lihat. Itu ada 7. Berarti kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat. Ini kan berarti kan mengikat kan? Seperti yang tadi sudah dijelaskan Albi Mukmin. Nah, ini juga elektron sisanya mengikat Cl yang lain juga. Nah, kita lihat ada berapa yang mengikat. Ini kan ada 1, dan ini ada 2, ya kan? Berarti pasangan elektron ikatnya ada berapa? 2. Nah, kita lihat di atom intinya. Atom intinya itu adalah Be. Kita lihat Be itu udah nggak punya pasangan elektron lagi kan, udah nggak ada sisanya lagi. Nah, itu yang dinamakan pasangan elektron bebas. Itu kita di BeCl2 ini nggak ada gitu. Berarti makanya PB dari BeCl2 ini adalah 0. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, itu sebenarnya cara yang lain juga sama. Jadi gimana sih kita cara menentukan elektron valensinya? Nah, itu kita cara melihat elektron valensi itu kita bisa lihat dari periode di tabel periodik. Nah, itu ada. Kita lihat tabel periodik, terus misalkan Cl itu kan ada di periode ke-7. Nah, makanya jumlah elektronnya itu ada 7. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya juga nih sebenarnya nih. Misalkan ini, misalkan CCl4. Misalkan CCl4. CCl4 itu kan berarti kan bentuknya kan AX4 kan. Nah, yaudah kita lihat aja di sini, AX4 itu yang mana. Nah, kita lihat nih di sini nih. AX4 itu berarti tetrahedral. Nah, sama kan tetrahedral. Itu kalau mau cara cepatnya ya, atau NH3. Kalau NH3 kan berarti kan ini A, ini X, 3 kan. Bentuknya segitiga piramidal, trigonal piramidal, atau trigonal piramidal. Kita lihat di sini AX3. Nah, ini kan ada kan di sini kan. Nah, itu kalau mau cara cepatnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika misalkan kita ada salah kata atau salah menjelaskan, bisa dikoreksi di kolom komentar YouTube. Bagi teman-teman yang merasa ada kesalahan dalam penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.